Oke, teman-teman, hari ini kebetulan saya di belakang rumah saya, di halaman rumah. Jadi saya kedatangan tamu, Priscilia. Panggilannya siapa? Cipris. Cipris. Oke, saya opening dulu sama teman-teman saya. Ya, Oke? silakan. Oke teman-teman, hari ini saya di belakang rumah memanfaatkan suasana pandemi yang kita harus menjaga terus waspada terhadap COVID ini. Jadi saya kebetulan di belakang rumah dan kedatangan teman saya Priscilia, salah satu instruktur yoga. Yoga, iya. Ya, kalau Ya, panggilannya? Cipris. Cipris. Nama panggung. Nama panggilnya kalau di instrukturnya, oh Mbak Cipris gitu. Ya. Kenapa tuh? Memang sengaja nama aja ya? Iya, memang sengaja nama aja. Oke, teman-teman. Kan kalau manggil Priscilia terlalu panjang. Betul. Ya. Oke, teman-teman, hari ini mudah-mudahan kita kedatangan Mbak Cipris ini memberikan manfaat untuk kita pada masa pandemi ini untuk menjaga kesehatan, berolahraga, dan olahraga khusus yaitu yoga yang mengatur napas kita, mengatur seluruh pikiran, dan mungkin nanti akan dijelaskan oleh Mbak Cipris ini. Oke Mbak Cipris. Iya, sebenarnya terlebih di masa pandemik ini Iya, orang Mbak. lebih banyak memerlukan olahraga yang meningkatkan imunitas tubuh. Ya, daya tahan tubuh itu Oke. penting banget ya. Betul. Jadi tidak hanya diperlukan asupan, Iya, tidak iya. hanya diperlukan vitamin, tetapi saja. olahraga. Begitu banyak olahraga saat ini yang lagi booming. Betul. Salah satunya adalah yoga. Iya, iya. Kenapa kita memilih yoga? Karena yoga itu juga melatih pernapasan. Sumber kehidupan dari manusia itu kan pernapasan, nafas. Tanpa nafas kita nggak ada kehidupan. Betul. Jadi segala sesuatu kita mengaturnya melalui pernapasan, gitu. Jadi olahraga yang lain dia baik secara fisik, tapi Betul. kalau yoga kita lebih menjiwai secara jiwa, ke dalam jiwa kita, pikiran, mengatur pikiran, mengkoneksikan antara pikiran, nafas, Dan metabolisme tubuh kita, dan metabolisme organ-organ tubuh, kita. iya. Oke, terus Gitu. oke, Mbak. Jadi Terus? sebenarnya di saat khususnya pada saat ini ya, orang harus menjaga jarak. Kita harus tetap melakukan aktivitas kita. Betul. Aktivitas kita kan nggak bisa berhenti. Iya, Nah, gimana caranya supaya kita bisa mempadu-padankan antara aktivitas kita dan meningkatkan daya tahan tubuh. Betul. Jadi saya banyak belajar dari kak saya sendiri dari Markandeya Yoga Indonesia. Markandeya. Iya, Yoga Indonesia yang Yoga berpusat Indonesia. di Bali, di Denpasar. Di Bali, Denpasar. Ya, di situ saya banyak belajar tentang pernafasan. Jadi pernafasan itu penting banget. Jadi nafas yang kita lakukan sehari-hari ini atau natural, secara natural itu tidak sampai ke dalam bagian tubuh. Sedangkan di dalam bagian tubuh kita memerlukan begitu banyak oksigen. Oke, tunggu dulu. Nah, hubungan oksigen dengan yang di darah itu harus ada oksigen juga. Iya, itu kan apalagi penting. di pusat Apalagi di kepala. Oke, itu terus, penting Pak. banget kan. Iya. Bagaimana caranya kita supaya asupan oksigen terpenuhi? Itu banyak nafas. Iya. Tidak hanya nafas yang kita lakukan sehari-hari, natural breathing yang mengalir begitu saja, tapi ada nafas-nafas yang harus kita lakukan. Banyak, contohnya ada nadi sodana. Oke, Gitu. nadi sodana. Nadi sodana itu nafas untuk menyehatkan sel-sel bagian tubuh. Karena pusat sel-sel yang terbanyak itu ada di belakang. Oh, di sini? Iya, di belakang. Itu banyak terdapat syaraf-syaraf yang sangat penting untuk dari tubuh kita. Jadi motor dan itunya semua di sini? Iya. Pusat daripada Pusat, itu? iya. Oh, bukan di ini Pokoknya area belakang. area belakang. Iya. Oke. Pokoknya Jadi area memang belakang. ada tulang yang betul Iya. yang bersilang Begitu seperti itu ya. banyak syaraf-syaraf yang ada di area belakang. Oke, Mbak. Nah, itu tadi mengenai pernapasan dan sebagainya. Nah, sebetulnya yoga itu kan selalu juga kaitannya dengan spiritual, Ya, dengan betul. ketenangan. Betul. Ya, Betul. ketenangan, jiwa kita yang ini Ya. capek dan jiwa kita yang penuh goncang sana, goncang Ya, sini dan betul. sebagainya. Itu biasanya dengan yoga itu
ada mengurangi dan ada manfaatnya, betul, Iya, sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Oke, Jadi terus? kalau kita memerlukan ketenangan, kita bermeditasi. Nah, meditasi dengan pranayama. Iya, Pranayama iya, iya. itu pernapasan. Betul. Kita duduk tenang, bukan mengosongkan pikiran, tapi memfokuskan pikiran kepada nafas. Memfokuskan Pikiran kita kepada kepada nafas. nafas. Iya, ke tubuh kita, ke nafas kita. Lewat apa? Coba Mbak. Kita memvisualisasikan pikiran. Jadi kita mengontrol pikiran kita supaya fokus kepada nafas. Meditasi itu tidak boleh mengosongkan pikiran. Oke, tenang dulu Mbak. Teman-teman, ini perlu agak sedikit pelan-pelan ya Iya. Mbak, ritme itunya. Nah sehingga teman-teman di Dian Hasri Official ya, Iya. ini manfaat loh. Oke, tadi apa, mulai dari pemikiran yang mengkoneksikan pikiran kepada nafas. dengan nafas. Pernapasan kita. Dan itu diatur lewat tadi. Ya, memvisualisasikan pikiran kita. Jadi contohnya gini, misalnya ada beberapa gerakan yoga, ambil nafas nih. Iya. Arahkan nafas ke tulang punggung. Kita memvisualisasikan pikiran, bukan kita bernafas dari tulang punggung, tapi arahkan. Nah, kenapa di awal yoga pentingnya kita bermeditasi? Supaya kita memfokuskan pikiran kita kepada nafas. Jadi yoga itu bermacam-macam. Dia ada asana, asana itu bergerak. Bergerak. Iya kan? Oh, ada itu ya, itu Ya, gerakan-gerakan. Iya, Oke, pose-pose oke. yoga itu kita itu berasana. Iya. Tapi ada yoga yang kita hanya bermeditasi. Itu yoga apa Sedikit namanya? asana, ya meditasi. Oh, meditasi. Jadi kita merasakan kekuatan dari pranayama, power of pranayama. Pranayama. Ya. Wah, luar Wah, biasa. luar biasa Oke, sekali. sekarang gini Mbak. Itu kan tadi Mbak secara dalam ya langsung langsung berhubungan langsung kepada tubuh kita. Tubuh, ya, jiwa. Nafas, ya. jiwa ya, dengan pikiran dan Dengan sebagainya. Nah, terus sekarang yoga tuh apa sih ininya gitu? Struktur itunya mulai dari tingkatan-tingkatan itunya, boleh nggak dikenalkan yoga itu boleh. bagaimana gitu? Jadi yoga itu bermacam-macam ya. Jadi ada yoga cakra contohnya. Ya, Yoga yoga buat, cakra teman-teman. Oke. Yoga cakra. Karena dalam tubuh manusia kita memiliki 7 cakra Iya. yang mempunyai peranan yang sangat penting di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. 7 7 cakra. cakra yang ada di dalam tubuh kita. Dari mulai kepala sampai ujung Sampai kaki. di bawah. Iya. Sampai bawah. Sampai bawah. Oh. Gitu. Nah, oke, sekarang Mbak Cipris bisa nggak menjelaskan yang lebih ini dulu? Ya, jangan dari bawah dulu, dari sini dong. Karena pikiran tadi kan. Biasanya harus apa dari dulu? bawah. Oh, harus dari bawah. Harus dari Oke, bawah. dari Jadi, bawah. Cepat jadi- aja dari bawahnya iya. ya. Jadi kita memiliki 7 cakra, yaitu Ya, ya, cakra ya. pertama atau Ya, cakra ya. muladhara. Cakra pertama, cakra muladhara. Muladhara, Iya. oke. Terus abis itu ada cakra swadhisthana, yaitu cakra bagian area seks. Oh, area sini, bawah. Bawah perut. Iya. Baru Apa selang ini, iya, paha-paha sini ya. Jangan pokoknya yang area pokoknya itu. situ. Lalu Oke, teman-teman ada ya. cakra manipura. Itu area Manipura. perut. Iya. Jadi setiap cakra ini kalau dia nggak berfungsi dengan baik, itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Cara kita bersosialisasi. Saya memberi contoh. Misalnya cakra manipura. Ya, Manipura, oke. Cakra manipura itu cakra yang menyimpan begitu banyak kepahitan atau keadaan di masa lalu. Oh, dia punya background yang background itu. di masa lalu itu berbicara tentang apa? Pengampunan. Kalau dia tidak bisa mengampuni masa lalunya, itu akan mengikut. Pengampunan ini artinya mengurangi atau mulai melupakan. Menerima bahwa menerima masa Oh, menerima lalunya. dulu Iya. ya, bukan melupakan langsung, nggak Iya, bisa ya? Dia harus menerima, istilahnya ikhlas. Oh. Ikhlas, baru dia bisa mengampuni kan? Iya, iya, Nah, iya. Oh, sekarang iya, gini, betul. saya Oke, sorry, ya. memberi sedikit contoh. Orang yang memiliki masa lalu yang buruk, contoh misalnya dia pernah mengalami kekerasan, dia nggak bisa melupakan, itu akan mengikuti dia terus. Rasa kepahitan di hati kan, itu akan mengikuti dia terus. Dia akan mempengaruhi cara dia bersosialisasi, perilaku, sosialisasinya itu akan perilaku buruk. dan pola pikir ya, dan sebagainya, pola tindak. Oke. Itu harus dibereskan. Dia harus banyak melakukan yoga untuk area sini. Perut ya? Area perut. Terus dia juga harus banyak melakukan pranayama, meditasi. Iya. Betul. Nah, dari situ setelah dia bisa mengampuni di masa lalunya, kita akan naik ke cakra anahata. Bagian Anahata. dada.
Bagian dada. Oh, bagian dada ini ya. Jadi cakra Anahata itu berbicara tentang cinta kasih. Oh, di sini nih hati ini ya. Hati dong. Ketika ini beres, naik cinta kasih. Cinta kasih. Dia akan menyebarkan cinta kasih. Kemanapun dia akan menyebarkan energi positif. Kalau kita punya energi positif, orang pasti bisa merasakan. Kalau kayak seperti saya gini, cinta kasih juga enggak? Iya, Suka nebar-nebar gitu ya? Iya, itu tebar pesona namanya. Oh, tebar pesona ya, beda. Oke, sorry. Kalau tebar pesona beda lagi. Oke, Mbak, iya. Jadi teman-teman supaya nggak terlalu serius, kita biar dapat ngerti. Oke, Mbak, sorry, Mbak. Terus, Mbak. Jadi ketika kita bisa menyebarkan cinta kasih, orang-orang di sekitar kita akan merasakan energi itu. Energi, ya kan? Teman-teman. Energi, karena gini, yoga itu berhubungan dengan alam semesta. Ya kan? Ambil semua energi positif dari alam semesta, masukkan ke dalam tubuh kita, hati, pikiran, dan jiwa. Buang semua energi negatif. Berarti kita berserah diri tuh ya? Berserah, iya. Mengosongkan pelan-pelan, kita bukan siapa-siapa, ini buat dan macam-macam itu ya. Iya. Tadi imajiner kita tadi ya, iya, itu tadi lalu meditasi. Ke cakra tenggorokan. Kalau kita sudah mempunyai cinta kasih, menyebarkan energi positif, pasti perkataan kita pun sama. Hanya kata-kata positif yang keluar. Kita nggak mungkin nyinyir. Ya, itu ada di tim sini ada namanya Jaki. Iya. Ya, itu yang kayak mungkin tadi perilakunya telepon, kurang bagus ya, dulunya betul. ya. Oke, Om terus Jaki ya. Jadi perkataan kita pun nggak nyinyir. Ya kalau bahasa gaulnya ngegibah. Oh, gibah. Iya, kan suka ngegibah ya orang-orang. Iya, ada temennya si Jaki juga itu. Iya, jadi Jaki, Aski namanya. Iya, Aski, iya. Cuman bisa melihat keburukan orang lain. Dia tidak bisa melihat keburukan yang ada di dalam dirinya. Oh, si Omi itu balik lagi. Sama. Nah, saya dua-duanya itu. Nah, dari sini ada namanya cakra ajna. Dia berada di antara alis. Sorry, maaf tadi dari tenggorokan, dari hati, 3, 4, tenggorokan, baru cakra pikiran. Di ajna namanya cakra ajna, dia ada di antara alis. Ini yang ketujuh sayang, bukan? Keenam. Oh, keenam, oke. Jadi cakra ajna ini berbicara tentang spiritual, hubungan antara manusia dengan sang pencipta. Dengan Tuhannya, dengan sang pencipta, dengan yang memiliki alam semesta. Betul. Ketika ini hubungan dengan sang pencipta itu terjalin dengan baik, ya kita jadi rajin berdoa, rajin sholat, pokoknya menjalankan apa yang sesuai dengan kepercayaan kita. Betul. Nah, dengan keyakinan kita. Ketika ini aktif, masuk dong cakra sahasrara. Sahasrara. Cahaya ilahi, energi positif masuk, menyinari tubuh kita. Seperti aktif. Matahari menyinari seluruh bumi ini. Aduh, luar biasa. Luar biasa ya. Itu baru yoga sampai di cakra. Kalau saya sampai di mana? Di hati atau di mana? Atau sampai di? Jangan sampai di hati. Sampai di hati boleh. Cukup sampai di mata. Oh gitu. Ya, jangan sampai di hati. Dengar Romi sama Jaki ya. Ya, jadi cukup sampai di mata. Rubah tuh kelakuan, kan kita diberi mata nyinyir, untuk memandang yang indah-indah. Nggak boleh temen lagi ini kan. Apalagi si Aski itu temennya si Jaki. Betul. Karena beberapa saya pernah ngajar gitu ya, grup yang memiliki keyakinan yang cukup kuat ya. Ya istilah kasarnya fanatik lah ya. Mereka tidak terlalu percaya bahwa yoga itu untuk orang Hindu karena banyak di Bali. Tapi saya mencoba untuk membuka sedikit pikiran mereka bahwa yoga itu bukan agama. Jadi boleh saya bantu ya? Boleh. Jadi yoga itu sebetulnya selama ini kan karena datang dari India, sehingga jadi seperti Hindu karena ada meditasinya dan sebagainya. Padahal kalau tadi dengan penjelasan Mbak Cipris yang itu bahwa yoga ini sebetulnya sebuah media atau alat betul. untuk masuk ke dalam ke dalam tubuh kita sendiri atau kebutuhan kita sendiri. Iya, betul. Sebagai apa namanya tubuh yang memerlukan tadi pernapasan yang baik, organ yang baik, terus metabolisme tubuh yang itu. Dan dilakukan dengan olahraga. Dengan olah napas dan ada gerakannya. Nah, karena sekarang gini, banyak orang berpikir yang penting gue keringetan, ya kan? Ya gitu, oke. Apalagi ibu-ibu, yang penting keringetan, membentuk badan, gitu. Padahal nggak sampai ke situ saja. Padahal tidak hanya di situ saja. Karena di dalam melakukan yoga tidak hanya menyehatkan secara fisik, tetapi secara jiwa. Kan yang terpenting itu.
untuk apa fisik kita sehat kalau jiwa kita sakit? Betul. Bahkan di dalam jiwa yang sehat udah pasti tubuhnya sehat, pikirannya sehat. Mens sano in corpore sano. Nah, itu. Saya cuma ngomong-ngomong gitu Iya, belum. betul. Pokoknya itulah Oke. pepatahnya. Jadi yoga itu kan berbicara juga tentang energi. Nah, ini menarik. Energi ini menarik. Energi yang kita miliki terkadang positif, kadang-kadang kita menjadi negatif kan. Nah, Betul. gimana caranya supaya kita bisa tetap memiliki energi positif? Kita berdiam diri sejenak, merefleksikan kembali apa yang sudah kita lakukan, Iya. yaitu melalui apa? Meditasi. Meditasi kan kita berdiam hanya nafas. Kita pikirkan kembali, merefleksikan kembali, membangun hubungan dengan Sang Pencipta. Sekarang pertanyaannya gini, pernah nggak sih kita berterima kasih kepada tubuh kita? Nah, Pertama, pernahkah kita berterima kasih pada tubuh kita? Kedua, Artinya apa nih? maksudnya, Enggak tuh. Oke, sorry. Ada beberapa dulu. Satu. Kedua, pernah nggak kita berterima kasih kepada alam semesta? Kita numpang di sini, betul? Betul. Banyak orang tidak menyadari itu. Memang kita menyembah Tuhan, betul. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tapi kita nggak boleh lupa bahwa kita tinggal di bumi. Kita berterima kasih kepada alam semesta. Pernah nggak? Iya. Nggak kan? Betul. Yang kita fokuskan hanya kepada diri kita dan kepada Tuhan. Tuhan itu tetap nomor satu. Tapi alam semesta, berterima kasihlah kepada alam. Alam semesta juga memiliki peranan penting di dalam kehidupan kita. Ketika kita minta kepada Tuhan, alam akan mendukung, itu pasti terjadi. Gitu ya. Iya, banyak orang lupa akan hal itu. Saya banyak belajar di situ. Dulu saya waktu saya mulai sekolah di Bali, di Markandeya, saya banyak belajar tentang bagaimana cara kita berterima kasih kepada tubuh. Berterima kasih kepada kaki yang terus menopang kita. Berterima kasih kepada tangan kita yang menghasilkan sesuatu sehingga kita bisa hidup. Terus dengan apa itunya? Dengan cara kita berdiam diri. Ucap aja terima kasih buat kaki yang sudah menopang tubuh saya. Terima kasih kepada jantung yang selalu ada menemani. Bukan pasangan hidup kan? Bukan saya menemani, pastinya kan, iya. bukan. Yang menemani Karena kita sebenarnya berteman di sini aja iya, kan. Betul. Iya. Nah, jadi oke, Mbak Crispy sambil bercanda. Artinya Crispy. saya Cipris. Keju kali crispy. Saking asiknya teman-teman. Jadi saya salah. Saya sebetulnya grogi karena begitu banyak yang berterima kasih kepada anggota tubuh, kaki, jantung dan sebagainya yang tadi itu yang membuat kita akhirnya terpana. Saya terpana ini. Ya maaf teman-teman ya. Tadi salah menyebutkan jadi Mbak Crispy atau dari Cipris menjadi saking semangatnya. Saking terpesonanya saya. Saking tersenopa. Iya. Nah, jadi oke. Terus mengenai tadi 7 cakra sudah. Iya. Terus teman tadi Mbak Cipris ini bicara sampai semesta alam ya, Ya, hubungan dengan semesta alam, dengan alam semesta. Dengan alam semesta. Terus tadi sudah selesai dengan cakra. Nah, tadi kan ada energi yang tertinggal. Iya. Ya, yang belum bisa kita ini. Itu kan pasti ada gerakan. Nah, sehingga energi itu menjadi bagian dari tubuh kita dan O2 tadi. Oksigen ya. Oke, Mbak Cipris boleh nggak? Boleh. Ya, kita bikin peragaan ya teman-teman ya, sedikit. Untuk energi, di mana sih energinya? Apa tarik napas begini? Saya tadi coba di pundak katanya. Saya coba arahin sambil dengerin ngomongan Mbak Cipris. Nggak ngerti sayangku. Jadi cuma apa di sini. Oke teman-teman, nanti guru kita nih ya, guru instruktur kita untuk memberikan penjelasan sedikit aja Mbak Cipris, oke? Boleh. Terus jangan bahas saya dong. Oh, nggak apa-apa. Jadi gini. Jadi yoga, itu buat umur yang agak-agak itu untuk gimana? Senior. Oh, senior bisa. Jadi yoga tuh kan nggak bisa yang umur 40 ke bawah. Kita samain dengan yang 70 nih kayak Om Dian. Saya belum 70. Aduh. Tapi kan nampak 50. Nampak umur masih 45. Betul. Beda-beda kan kita tipis. Jadi dengan bermeditasi itu juga bisa bikin kita jadi awet muda. Oh, bisa ini? Bisa. Jadi nggak perlu kemana-mana gitu? Nggak perlu suntik-suntik, filler tuh nggak perlu. Nggak mau dong kita. Iya. Jadi begitu kusut dong kita nanti. Jadi mendingan kita melalui yoga, olahraga, ya kan? Murah, meriah, menyenangkan. Dan sudah pakai semedi. Ya, itu meditasi. Oke teman-teman.
Nanti kita lanjutkan obrolan-obrolan yang bermanfaat di masa pandemi ini, memberikan satu kepercayaan diri, ketenangan jiwa, dan percaya diri itu perlu dengan kesehatan yang kita bangun dari dalam dan dari alam semesta ini. Oke. Ya, tunggu teman-teman. Ya, teknisnya kita siapkan dulu. Pakai matras kan? Pakai dong. Oke, bye-bye. Nanti tunggu bentar ya, kita balik lagi. Setelah kita tadi berbincang-bincang tentang makna dari yoga, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan meditasi di sore ini. Kita akan melakukan meditasi atau pranayama dengan nafas nadi sodana. Kita akan menutup sebelah hidung kiri, jadi kedua tangan, taruh jari manis dan kelingking, jari telunjuk dan jari tengah taruh di antara kening atau alis, jempolnya menutup hidung sebelah kiri. Luruskan tulang belakang, kita akan menarik 5 nafas, exhale and inhale. Jadi ambil nafas perlahan dengan lembut melalui hidung sebelah kanan. Buang nafas melalui hidung sebelah kanan. Fokuskan pikiran hanya kepada nafas. Untuk lebih fokus, boleh pejamkan mata sejenak. Ambil nafas, buang nafas. Keep lengthen your spine. Inhale, ambil nafas, buang nafas. Ambil nafas dengan lembut melalui hidung. Buang nafas dengan lembut. Sekali lagi ambil nafas dengan lembut, ambil semua energi positif dari alam semesta. Buang nafas, lepaskan semua energi negatif dari dalam hati, pikiran, dan jiwa. Sekarang taruh kembali tangan kirinya di atas lutut. Lalu lakukan sisi sebelah kiri. Angkat tangan kanannya sama seperti tadi. Jari telunjuk dan jari tengah taruh di tengah alis. Jempol kanannya menutup hidung sebelah kanan. Kita ambil nafas dengan lembut. Buang nafas. Ambil nafas dengan lembut. Buang nafas. Visualisasikan pikirannya. Ambil semua energi positif dari alam semesta. Buang nafas, rilis semua energi negatif dari dalam hati, pikiran, dan jiwa. Sekali lagi, inhale, ambil nafas dengan lembut. Buang nafas dengan lembut. Satu kali nafas lagi, inhale, ambil nafas. Buang nafas. Sekarang kembali taruh kedua tangan kanannya di atas lutut. Kita sudah melakukan nadi sodana. Biasanya kita melakukan dengan 21 kali nafas. Tapi untuk mempersingkat waktu, kita hanya ambil 5 atau 7 nafas saja. Taruh kedua tangannya di depan dada. And say namaste. 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 Oke, tadi kita sudah memberi contoh tentang pranayama dari nadi sodana. Biasanya dari sini kita membawakan gerakan-gerakan yoga ke Surya Namaskara atau Lintang Namaskara. Oke teman-teman, kita tadi barusan sama-sama dengan Mbak Cipris, bukan Crispy. Iya, Mbak Cipris ini udah tenang sekali. Oh, udah tenang ya. Oh, tadi grogi ya. Walaupun 5 iya, betul. tarikan napas, tapi saya curi 2, 7 jadinya. Nah, luar biasa teman-teman. Nah, sampai teman-teman saya juga nih sebagian, dan terakhir nih cucu mau ikut-ikutan. Halo. Say hi. Nah, jadi teman-teman, tadi apa namanya kita gerakan yang itu nafas nadi sodana. Nadi sodana. Nah, jadi nanti teman-teman, karena gerakan-gerakannya masih banyak, tetap pantengin di channel Dian Hasri Official ya teman-teman. Terus ikutin, ada part kedua. Ya, part kedua. Yang dan pastinya lebih seru dong. Lebih seru, pasti lebih seru dan banyak gerakan-gerakan. Karena tadi pernapasan, karena mengingat waktu dan sebagainya, karena ini daerah tempat saya ini banyak hujan, Mbak Cipris. Iya, betul. Ya, jadi karena situasi dan kondisi kita harus tadi menghargai alam semesta. Betul. Nah, kembali ke situ. Oke teman-teman, sambil itu
jangan lupa untuk terus mengikuti, mudah-mudahan nanti ada part kedua dan part ketiga Dan yang lebih seterusnya. serius ya mengenai yoga, mengenai kesehatan kita karena kita sayang dengan tubuh kita. Tadi ada mens sano in corpore sano. Nah, sehingga di dalam tubuh yang sehat terdapat Jiwa yang yang sehat dan pikiran-pikiran yang sehat. Oke, teman-teman. Tetap panteng di channel Dian Hasri Official dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman. Dan jangan lupa pencet loncengnya. Oke teman-teman, sampai ketemu dengan Mbak Cipris. Cipris dengan saya Cipris. Dan masih mau lagi kan ngajarin kita? Tentunya dong. Tentunya Oke. di episode berikutnya pasti lebih seru. Kita akan yoga bersama. Apa tuh kira-kira? Boleh dibocorin sedikit aja, sedikit aja Kita akan dibocorin. melakukan sedikit asana. Oh, asana. Nah, ya Oke. asana yoga. Lebih seru. Ya, lebih seru. Mungkin nanti next time kita bisa live kali ya. Oke. Supaya teman-teman bisa ikut gabung. Nah, itu kayaknya lebih seru lagi. Jadi berarti matrasnya lebih banyak lagi deh ya? Boleh. Oke, Matras banyak, teman-teman. mau 100, 200 ada. Nggak usah Mbak. Nggak usah banyak-banyak Karena ya? ada COVID. Oh iya betul, kita masih tetap jaga jarak. Oke, jaga jarak. Ini karena satu ini. Iya betul. Ya, tadi juga di tes suhunya 36 Ah, berapa 3,4 tadi udah ya. udah tes suhu. Nah, ini berapa tadi? 35. Oh, 35. 35. Habis itu Nah, ini kita Bapak juga ini mau nggak rapid. tahu nih Bapak ini berapa. 38. Tadi Bapak ini udah rapid duluan, kita punya alatnya Iya, untuk rapid iya. tes. Oke, teman-teman, tetap pantengin ya di channel Dian Hasri Official. Sampai ketemu. Bye-bye. Jangan lupa subscribe ya. Mantap. 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 Oke.